semuanya, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita membahas tentang ngopi-ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol paham Islam. Hari ini kita akan membahas tentang kepasrahan diri. Kita berserah diri, yaitu yang bernama tawakal. Wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Bila semua keinginan kita terwujud, bila semua kebutuhan kita yang apa kita inginkan akan terpenuhi, bila semua apapun keinginan, kebutuhan, dan kepentingan kita terlaksana, dan bila sekecil apapun yang kita inginkan, kita berdoa pasti dikabulkan. Buat apa kita ada yang namanya harapan? Buat apa adanya ikhtiar? Buat apa kita beribadah dan berdoa bertawakal kepada Allah? Kalau semua keinginan kita, kebutuhan kita, kepentingan kita, apa yang kita doa selalu terwujud, buat apa kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buat apa kita berusaha? Subhanallah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim, di mana saja berada, tawakal itu adalah bukan berarti kita tanpa usaha, kita pesimis, kita masa bodoh. Tawakal itu adalah berserah diri, itu adalah pasrah, itu adalah kita sudah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Kita telah menggunakan potensi yang Allah berikan berupa naluri, insting, berupa panca indera, berupa akal pikiran, berupa nikmat hidup kita yang selama ini di dunia ini, kita sudah menggunakan semaksimal mungkin untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk merubah hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak berubah, semuanya pasti berubah. Yang tidak akan berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Seandainya terlahir miskin, itu bukan salah kita. Tetapi apabila kita terlahir miskin, anak-anak, remaja, dewasa masih miskin, sudah dewasa berumah tangga, bahkan sudah tua pun masih miskin. Bahkan mau mati atau meninggal dunia, kita tidak sanggup untuk membeli kain kafan atau biaya pemakaman. Berarti itu salah kita. Selama di dunia kita kemana saja, kita ngapain aja. Apabila kita punya ada ide, punya rencana, punya visi, misi, tapi tanpa aksi, itu adalah suatu hal yang halusinasi, hanya sekedar angan-angan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan adanya kita pasrah, berserah diri kepada Allah, itu kita akan mempunyai energi yang sangat positif, energi yang sangat proaktif. Kenapa? Salah satu dampak daripada kita tawakal, berserah diri adalah kita akan mendapat keyakinan kita kepada Allah. Wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Dengan bertawakal, Allah akan mempermudah segala macam urusan kita. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Bagaimana Nabi Musa pada saat Firaun sudah dekat, tentaranya dengan pasukannya sudah semakin dekat, sehingga debu-debu pasir, gurun pasir sudah berterbangan, sudah terlihat sangat dekat. Tetapi Musa alaihissalam, sekelas Nabi Musa, Allah berikan ujian untuk berserah diri, untuk tawakal Allah wa hasbuh. Di depan tentara Firaun, justru di depannya, di belakangnya itu adalah laut. Karena Musa alaihissalam bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin untuk lari dari kejaran Fir'aun, untuk menghindar dari kejaran Fir'aun, kemudian ketemu laut, maka
Musa bertawakal kepada Allah dengan keyakinannya, makanya dengan berserah dirinya, maka Allah perintahkan untuk Musa untuk menjatuhkan tongkatnya sehingga laut pun terbelah. Sehingga menjadi jalan keluar, subhanallah. Itu sekelas Nabi. Apalagi kita, subhanallah. Kita sudah berusaha, wajib kita hanyalah usaha, dan Allah lah yang menentukan, menetapkan hasil daripada usaha kita itu sendiri. Yang kedua adalah dampak daripada positif kita bertawakal kepada Allah. Yang pertama adalah menambah keyakinan. Yang kedua adalah menambah ketenangan jiwa. Dengan kita menserahkan diri kita, segala macam urusan kita kepada Allah, setelah kita maksimal berusaha, maka kita serahkan kepada Allah, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Ya nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Karena sudah menyerahkan permasalahan kehidupannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Selain kita punya keyakinan yang kuat, selain kita mempunyai jiwa dan ketenangan yang sangat kuat, yang ketiga itu adalah kita akan mengurangi beban pikiran atau masalah, karena kita serahkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah kita juga mengurangi atau menghindari dari keinginan untuk berbuat jahat, untuk kita memaksakan kehendak untuk menjadi kaya, punya jabatan dengan korupsi, nepotisme, sehingga kita terhindar dari keinginan yang pasti. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dan yang terakhir adalah selain daripada menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah ketenangan jiwa, dan kita mengurangi daripada untuk berbuat jahat, untuk memasakkan kehendak kita, yang terakhir adalah kita sangat menyadari bahwa manusia itu tercipta dari keadaan yang keluh kesah dan serba kekurangan. Al-insanu khotul wanisan, kullu bani adam khotoun. Kita punya kekurangan dan dosa, sehingga kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah di sisi Allah, di mata Allah, sehingga kita akan mengakibatkan kita akan menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat muslim di mana saja berada, yang benar datangnya dari Allah, yang salah khilaf dari saya sendiri karena al-fakir, dan wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan bahagia.